Karena kerap hilang konsentrasi dan lupa, Sujin pun mendatangi dokter. Sujin heran karena dokter merekam semua sesi konsultasi mereka. Sujin berkata dia pernah pingsan karena anemia dan akhir-akhir ini dia menjadi sangat pelupa. Sujin juga bercerita dia sangat frustasi saat dia masih menjadi pelakor. Lalu Sujin pun diminta datang lagi minggu depan untuk memastikan pemeriksaan lebih lanjut. Di suatu hari, Sujin dan Chulso bertengkar karena masa lalu Chulso. Sujin tahu jika Chulso ternyata masih punya seorang ibu, tapi Chulso tak mau mengakuinya. Apalagi sang ibu hanya datang untuk meminta uang. Padahal saat kecil Chulso ditinggalkan di panti asuhan oleh sang ibu. Sujin memohon pada suaminya ini untuk membantu ibunya membayar hutang. Dan untuk pertama kalinya pria ini pun emosi dan memecahkan gelas hingga tangannya terluka. Sujin menangis melihat suaminya yang begitu keras dan tidak mau menganggap ibu kandungnya lagi. Dengan nasihat Sujin, akhirnya Chulso luluh dan membayarkan hutang sang ibu. Esoknya Sujin kembali ke rumah sakit, tapi dokter Lee menegur Sujin. Seharusnya bukan hari ini Sujin datang, namun minggu lalu. Sujin kembali lupa hal-hal penting. Sujin meminta maaf karena dia lupa. Sujin pun makin hari makin menjadi pelupa. Dokter meminta Sujin untuk melakukan MRI dan lainnya, dan hasilnya akan keluar di esok hari. Penyakit Sujin pun makin lama makin membuatnya linglung. Dia mengelem foto ini lalu dia berdiri, dia mondar-mandir ke sana kemari. Sujin nampak terlihat bingung, tak tahu apa yang dia cari. Rupanya dia mencari suaminya yang sedari tadi sudah duduk di dekatnya. Bahkan dia bertanya, "Apa kau mengelem foto ini?" Padahal jelas-jelas dia yang melakukannya sendiri. Sebenarnya penyakit apa yang diderita oleh Sujin? Apakah Sujin menderita sebuah penyakit yang mematikan? Lalu masihkah Chulso akan mencintainya? Kita lanjut lagi di next part. Awalnya wanita ini mengira dia hanya pelupa saja, namun lama-kelamaan dia semakin pikun. Sujin lupa akan memori pendek dan hanya mengingat memori lamanya. Seperti langit runtuh saat dia menerima vonis dari dokter bahwa dia terkena penyakit Alzheimer, penyakit kerusakan otak yang membuatnya menjadi demensia dan tentunya merusak sistem otak dan tubuhnya. Sujin menangis sejadi-jadinya mendapati dirinya yang baru berusia 27 tahun akan segera bertingkah laku seperti lansia yang pikun. Di jalan, dia hanya bisa menangis, apalagi dia takut jika dia melupakan suaminya yang sangat mencintainya sepenuh hati. Ia takut tak ingat semua kebaikan Chulso. Dokter lalu memintanya segera berhenti bekerja. Tak lama lagi, Sujin akan kehilangan semua kemampuannya, semua ingatannya, dan hilang begitu saja. Sujin berharap ada jalan untuk bisa sembuh, namun ternyata penyakit ini tak ada obatnya. Sujin menyembunyikan vonis dokter itu pada sang suami. Sujin berkata pada suaminya besok dia akan berhenti bekerja. Ini sungguh sangat mendadak sekali. Sujin meminta suaminya memainkan permainan kartu, di mana Sujin harus mengingat posisi kartu dan menebaknya di mana kartu asnya. Namun tiba-tiba saja Sujin berdiri lalu masuk ke kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Sujin benar-benar mencintai suaminya dan tak ingin ingatannya hilang, tapi penyakit pikun Sujin semakin menjadi-jadi. Dia lalu memasak dan membawakan bekal untuk sang suami tercinta. Hari ini dia begitu bangga dengan teman-temannya karena hari ini dia membawa bekal dari istri tercintanya. Namun saat dibuka ternyata dua-duanya berisi nasi putih. Sang istri lupa mengisi lauk pauknya. Chulso menahan malu. Dia juga berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi pada Sujin. Sementara itu Sujin yang berjalan ke kantornya tiba-tiba kembali limbung. Dia bahkan kebingungan bagaimana cara memegang ponsel ini. Sujin panik dan tak tahu harus berbuat apa.